Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Tabalong, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Ibu Hajah Nur Hayati. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tabalong, Bapak Muhammad Faisal. Yang kami hormati Kepala Disperindak Kabupaten Tabalong, Kepala DP3A P2KB, CSR PT Adaro Indonesia, Kepala Plut, HIPMI Kabupaten Tabalong, dan seluruh sahabat UMKM yang berbahagia. Acara penutupan UMKM Tangguh Adaro, Kamis 23 Desember 2021 dimulai dengan bersama-sama membacakan basmalah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Pelaksana UMKM Tangguh Adaro kepada Agan Genta Pramadona. Kami silakan. Izin Bapak Ibu, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sudah bisa berhadir pada hari ini, dan tidak lupa pada hari ini juga kita kehadiran para tamu undangan yang menghadiri pada siang hari ini. Ibu Hajah Nur Hayati selaku staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, terima kasih Bu sudah menghadiri mewakili Bapak Bupati. Kemudian juga Bapak Yunhar Rahman ya dari Bapeda, terima kasih Pak sudah bisa hadir hari ini. Pak Ahmad Saifullah, Kabid Pengendalian Penduduk, Pak. Terkendali Pak ya, aman Pak ya, alhamdulillah. Kemudian dari Plut, Ibu Ida yang selalu support kami terus, para UMKM Tabalong, terima kasih sekali. Kemudian dari PT Adaro Indonesia, Pak Lalu Nova Setiawan, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk PT Adaro Indonesia. Tanpa adanya support dan dukungan dari PT Adaro Indonesia, event kita selama 2 minggu, jadi 2 minggu Pak, Bapak Ibu kami laporkan 2 minggu ini proses kami mulai asesmen terhadap para UMKM. Jadi kami mendatangi satu persatu dari 68 UMKM total, kami datangi satu persatu, kami membentuk tim surveyor, kami datangi ke rumahnya, kami lihat proses produksinya, kemudian kami wawancarai, kami tanya juga kendala-kendalanya, apa yang mereka alami khususnya selama pandemi, Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka alami kesulitan dan kendala selama pandemi. Nah, itu menjadi dasar kami untuk mengadakan event ini yang kami beri nama ya UMKM Tangguh Adaro. Ya, boleh kita yel-yel dulu ya, UMKM Tangguh Adaro, ya. Masih ingat? Nah, pantang menyerah, gigih dan teguh. Semangat. Saya yang hampir lupa jadinya. UMKM Tangguh Adaro, gigih dan teguh, semangat. Luar biasa. Untuk itu kenapa logonya berbentuknya seperti tameng, seperti yang Bapak Ibu saksikan di belakang, bentuknya seperti tameng, itu melambangkan kekuatan dan perlindungan seperti itu. Kemudian ada tangan yang menembus tameng itu, melambangkan kekuatan dan semangat juga seperti itu. Baik, jadi setelah kami melakukan asesmen kurang lebih
3 hari kami mendatangi ke 68 UMKM ini yang tersebar di seluruh Kabupaten Tabalong dari selatan sampai utara. Banyak input dan masukan yang kami dapatkan, kemudian itu dasar kami untuk melangkah ke program selanjutnya, yaitu kegiatan workshop yang kami adakan secara hybrid. Jadi offline ke 68 ini berada di tempat ini di Pluit, kemudian narasumber kami hubungkan secara online, gitu, sesuai dengan pakarnya masing-masing. Ada kemasan, ada reseller, tentang upgrade usaha. Jadi memang levelnya, karena UMKM tangguh ini mereka yang sudah bertahan, ibaratnya bertahan di masa pandemi ini, butuh skill yang lebih meningkat lagi. Jadi pelatihan kami biasanya lebih ke arah manajemen, Bapak Ibu. Dan puncaknya adalah selama 6 hari kami mengadakan virtual expo. Jadi expo virtual yang pertama diadakan di Tabalong. Kami menggabungkan, jadi kami membuatkan website seperti itu, website untuk para UMKM yang ada di Tabalong. Kemudian kami siarkan secara live yang kami tayangkan di media sosial, yaitu di Facebook dan juga Instagram. Nah, yang ingin kami laporkan juga di sini, selama 6 hari omset yang diperoleh tembus 10 juta rupiah. Alhamdulillah, kalau di rata-rata 6 hari 10 juta itu kan 1,6 sekian. Itu kalau dibandingkan dengan expo biasa, bisa dibilang ini lebih tinggi dibandingkan expo yang biasa diadakan secara reguler. Jadi banyak masukan juga dari kawan-kawan menginginkan model seperti ini untuk bisa dilanjutkan lagi. Bahkan Bu Ida juga, kok cuma 6 hari, harusnya bisa lebih lama lagi. Karena antusiasme warga Tabalong, bahkan dari luar juga, kami melakukan pengiriman ke luar daerah itu cukup banyak. Karena memang kami fasilitasi para panitia yang sudah bekerja keras, terima kasih, menerima orderan, kemudian mempacking dan mengirimkan, semua dikerjakan oleh panitia. Jadi panitia ini terdiri dari beberapa keahlian seperti itu. Untuk tim broadcastnya sendiri, dari Anwaha Media, terima kasih, dikepalai oleh Ustadz Usnan Budiman, mungkin sudah tidak asing lagi, beliau sahabat saya, pernah menjadi kepala stasiun TV Tabalong juga. Kemudian dari tim IT kami, ini dari aplikasi lokal Pak Saraba ada, tolong disupport juga. Dan kami akan menjalin kerjasama terus juga dengan tim Mas Didi dan kawan-kawan dari Saraba ada. Dari HIPMI sendiri, terima kasih. Kemudian juga dari alumni Adaro Spektapreneur, mana orangnya? Oh, masih hitung-hitungan Pak di belakang Pak. Karena memang sehari itu order banyak sekali, dan kita hari itu juga kami melakukan pengantaran. Jadi pada hari yang sama kami lakukan pengantaran. Makanya kami menggandeng dari Saraba ada kurirnya juga dari mereka. Jadi kami terima orderan hari itu, kami kirim juga hari itu. Nah, dengan omset yang tercatat demikian cukup luar biasa, karena kami menggelarnya setiap hari cuman 3 jam Pak. Virtual Expo itu kami gelar dari jam 11 sampai jam 2 siang saja. Ibarat kalau jaga toko omset segitu harus jaga toko seharian mungkin Pak, sehari semalam itu juga sudah banyak. Tapi ini kami membuka toko istilahnya cuma 3 jam,
sudah mendapatkan omset yang lumayan banyak gitu. Jadi sayang sekali kalau metode ada program seperti ini ditinggalkan begitu saja. Mungkin bisa lebih dikembangkan dan kami siap bersama tim yang ada ini karena dengan masing-masing keahliannya, ibaratnya kami ini untuk UMKM ya Avenger-nya UMKM Tabalong lah seperti itu. Support dari broadcast-nya ada, untuk dari promosinya ada, tim IT-nya ada. Jadi kami siap untuk mengembangkan terus. Baik, mungkin itu saja yang ingin kami laporkan. Mudah-mudahan seluruh stakeholder bisa selalu mendukung produk lokal, produk Tabalong untuk bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas laporan dari Ketua Pelaksana UMKM Tangguh Adaro Agan Genta Pramadona. Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari CSR Program Supervisor PT Adaro Indonesia kepada Bapak Lalu Novel Setiawan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Tadi biar beda sama Agan Genta gitu. Terima kasih. Saya sebelumnya banyak hal sebenarnya mau disampaikan. Jadi mohon izin ya Bu. Yang pertama yang sangat saya hormati Bapak Bupati Tabalong yang diwakili oleh Bu Haja Nur Hidayati ya Bu ya. Nur Hayati, mohon maaf kalau saya salah menyebut. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ida, Bu Nurita Hidayati selaku pimpinan PLUT UMKM Tabalong. Mungkin kita bisa tepuk tangan ya kepada dua bidadari kita yang dari depan. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Nizar dari Bapeda Kabupaten Tabalong dan di samping saya Pak Ahmad Sepullah ya Pak dari Kabid Pengendali Penduduk. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga yang kami hormati juga kepada teman-teman pelaksana kegiatan Pak Genta dan tim dari HIPMI Tabalong. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Genta dan tim. Jadi kalau kita lihat Pak Genta dan tim ini luar biasa ya, sangat berdedikasi untuk kegiatan ini. Jadi lengkap sekali tim yang dibawa gitu ya. Dari ini kemudian di samping yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, luar biasa. Ini kami terus terang sangat puas dengan kinerja dari teman-teman dari HIPMI Tabalong. Sekali lagi tepuk tangan buat HIPMI Tabalong. Kemudian yang tidak lupa tentunya kepada Bapak Ibu, teman-teman UMKM yang sangat kami banggakan. Jadi Bu, panggilannya apa Bu? Biar lebih akrab Bu. Bu Nunu ya Bu ya. Bu Nunu, Ibu Ida, Pak Nizar, Pak Sepullah. Jadi di depan kita ini adalah Bapak Ibu UMKM yang memang tangguh Bapak Ibu semua. Jadi tepuk tangan buat teman-teman UMKM. Kenapa kami sampaikan tangguh? Karena memang proses untuk kegiatan ini sebenarnya kita sesuai dengan kondisi yang ada saat ini adalah pada saat pandemi COVID dan pada kita masuk di awal tahun 2020 memang kami sempat melakukan survei Ibu Bapak dan itu memang luar biasa pandemi COVID itu benar-benar sangat
menghajar gitu untuk teman-teman UMKM ini. Biasanya yang keuntungannya sekian itu bisa menurun, omsetnya itu bisa sampai 50% bahkan lebih gitu. Tentunya itu yang menjadi keprihatinan kita semua, dan PT Adaro Indonesia berkomitmen untuk turut membantu bagaimana melakukan recovery untuk itu gitu. Dan Bapak Ibu semua yang ada di depan ini, prosesnya sampai hari ini menurut saya luar biasa, karena seperti yang Bapak Ibu ketahui semua, proses kita sebenarnya sampai pada hari ini, kalau benar-benar dihitung dari awal, itu sudah kita lakukan dari proses survei di awal tahun 2020. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, dulu kami sempat menyampaikan survei melalui Google Form. Nah, itu yang menjadi dasar kita bisa bertemu pada hari ini. Jadi ini juga menjadi informasi juga nanti bagi teman-teman yang lain yang bisa menanyakan, bisa jadi kok bisa yang ini ikut, bisa yang lain tidak ikut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini dimulai tidak hanya di tahun 2021 ini, tapi sudah dimulai dari tahun 2020. Kita sudah melakukan survei ke binan-binan kita yang memang sudah ada di dalam grup-grup, dan bagi yang mengisi itu, itulah yang menjadi bisa hadir di sini. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang akhirnya bisa terpilih menjadi peserta UMKM. Saya mungkin tidak akan mengulas terlalu panjang mengenai proses yang ada, karena tadi sudah diceritakan oleh Pak Genta. Jadi Bapak Ibu sendiri bisa merasakan manfaatnya ya Bapak Ibu semua ya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kita kemarin mengikuti juga kegiatan Tabalong Expo. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang mengikuti kegiatan tersebut gitu. Nah, secara pendapatan raihan antara offline kemudian secara online yang kemarin Petrol Expo itu kami khawatirnya awalnya itu tentunya akan sangat berbeda jauh, Pak Genta, terus terang. Karena memang momentumnya itu sudah ada kegiatan offline-nya dulu gitu kan ya. Tapi ternyata dengan kegigihan dari Bapak Ibu semua, sinerginya kemudian kolaborasinya yang luar biasa, ternyata bisa membuktikan gitu. Pemasaran online itu ternyata bisa lebih bermanfaat, bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemasaran secara offline. Nah, itu yang menjadi penting untuk kita semua, Bapak Ibu semua, untuk meyakinkan Bapak Ibu semua di dalam melakukan usaha. Jadi, di dalam kita melakukan usaha, tentunya semua kita yang hadir di sini, semua kita satukan hati bagaimana untuk sama-sama memajukan UMKM Tabalong. Kami di sini memfasilitasi, kemudian nanti harapannya dengan Bapak Ibu yang di depan ini juga ikut memfasilitasi, kemudian HIPMI Tabalong juga dengan segala kompetensi yang dimiliki memfasilitasi. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang di depan kami bisa bersemangat gitu. Bisa bersemangat. Dengan kondisi pandemi, kita bisa masuk ke pemasaran online. Dan nanti tentunya akan bisa kita lakukan secara hibrid juga, ada offline-nya. Jadi, yang ingin saya sampaikan, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada kata menyerah dalam situasi pandemi COVID gitu. Tidak ada kata menyerah. Selama kita masih berusaha, selama kita masih berikhtiar, pasti ada jalannya. Dan ternyata ada hikmahnya dengan adanya COVID ini, tentunya kita berharap Bapak Ibu semua lebih aware untuk pemasaran secara online. Agar lebih aware. Jadi sudah mulai sekarang dengan materi-materi yang dibekali kemarin, sudah mulai bagaimana pemasaran online itu dipelajari lebih giat lagi. Nah, ke depan di tahun 2022 kami harapannya semangatnya tetap dijaga, dan kami dari Adaro juga akan terus berkomitmen untuk terus mengawal ini. Jadi memang kita ada rencana ke depan untuk terus menguatkan itu gitu. Jadi bagus tadi yang disampaikan oleh Pak Genta, sudah ada tim Saraba ada gitu kan ya. Kebetulan kemarin juga kami diminta jadi juri
untuk yang lomba inovasi masyarakat. Nah, saya termasuk juga kemarin yang melihat kegiatan Sarabada dan itu sangat bagus. Nah, ke depan kita akan coba kembangkan itu Bapak Ibu semua. Kita akan coba kuatkan bagaimana pemasaran online ini bisa berjalan. Sehingga nanti akan ada unit usaha baru gitu. Yang nanti bisa memfasilitasi kegiatan pemasaran dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu hal penting yang perlu saya sampaikan. Jadi kita sudah buktikan dengan kegiatan ini bahwasanya pemasaran online itu bisa kita lakukan dan tentunya sangat menghasilkan. Dan yang kedua, ke depan kami tentu akan terus mengawal ini. Jadi kalau Bapak Ibu serius untuk terus maju, maka tetap harus di dalam satu komunitas ya Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu keluar dari komunitas, maka tentunya tidak dapat kami bantu. Gitu. Jadi yang kami dorong ke depan itu adalah kolaborasi. Nanti Adaro itu kita akan juga berkolaborasi dengan semua stakeholder, semua pihak yang memungkinkan untuk kita bisa lakukan pembinaan ini bersama-sama. Nah, yang akan menjadi sasaran itu adalah prioritas utamanya teman-teman yang hadir pada saat ini. Jadi kalau teman-teman nanti dalam prosesnya tidak aktif, kemudian tidak mengikuti kegiatan ini dengan antusias, jadi nanti mohon maaf kalau untuk berikutnya tidak diikutkan lagi gitu. Karena kita ingin yang benar-benar yang serius, yang benar-benar yang mau maju, itu yang akan menjadi fokus utama kita. Saya rasa itu saja Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Kami sangat bahagia, kami sangat bangga, apalagi dengan baju yang dipakai, kelihatan sekali semangatnya ya. Jadi terakhir saya mau tes lagi untuk yel-yelnya gitu. 2 minggu harusnya sudah hafal ya dengan yel-yel ya. Harusnya udah hafal dan harusnya juga sudah bisa kompak gitu. Kita coba ya. Bisa saya dipandu Mbak untuk yel-yelnya? Ya, kalau saya bilang UMKM Tangguh Adaro, gitu. Jawabnya gigi dan teguh semangat. Oke, saya ulangi ya. UMKM Adaro ya ininya ya? Ya, UMKM Tangguh Adaro. Siap. Kalau saya bilang UMKM Tangguh, maka jawabannya seperti tadi ya. Siap. Kalau boleh kita, karena mungkin ini kegiatan yang terakhir, semua bisa berdiri ya? Iya. Ya, biar semangat. Biar ini juga nanti dilihat sama Ibu Nunu, Ibu Ida, Pak Nizar, sampai bawah, emang benar-benar semangat gitu. Jadi semua kita semangat. Oke, kita coba ya. Sebelum itu saya yel-yel dulu dengan Adaro dulu ya, yang semangat pagi ya. Jadi ya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, luar biasa gitu ya. Siap. Habis itu kita baru lanjut ke yang tadi UMKM Tangguh. Oke. Bu Ida, mohon izin ya, kita goncangkan ruangan ini ya. Jangan sampai roboh gitu ya. Oke, kita buktikan lah ya. Kita buktikan sama-sama kebersamaan kita dengan sama-sama yel-yel. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! 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 Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita ulangi. Nggak boleh duduk kalau belum bagus ya. Iya. Oke. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! 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 Luar biasa. Tepuk tangan. Yeay. Oke, sekali lagi. Sekarang untuk yel UMKM Tangguh ya. Kita testing dulu. UMKM Tangguh. Mencerah, gigi dan teguh semangat. Oke, sekarang yang ininya kalau bagus kita bisa duduk. Kalau enggak kita ulang lagi. UMKM Tangguh. Pantang menyerah, gigi dan teguh semangat. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, silakan duduk. Saya akhiri Bapak Ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya dari CSR Program Supervisor PT Adaro Indonesia, Bapak Lalu Nova Setiawan. Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Kasubit Perencanaan Pembangunan Bapeda Kabupaten Tabalong. Kepada Bapak Yunizar Rahman, kami silakan. Mohon izin Bu, staf ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lalu dari PT Adaro Indonesia, Bu staf ahli dari pemerintah Kabupaten Tabalong, Pak Saipul dari Dinas DP2KB ya Pak ya, dan Bu Ida dari Pelut Tabalong. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya acara virtual Expo UMKM Tangguh Adaro dapat berjalan dengan baik. Di sini saya hanya menyampaikan sepatah dua patah kata aja bahwa kami mengharapkan sebenarnya kemitraan antara pemerintah Kabupaten Tabalong dengan pemerintah dengan PT Adaro Indonesia semoga dapat berlanjut dengan baik lagi. Di sini mengenai Expo ini sebenarnya kalau kita melihat di perencanaan pembangunan kita, kebetulan kami di Bapeda Kabupaten Tabalong, bahwa ini sudah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di mana Kabupaten Tabalong mengharapkan mempunyai target bahwa pada tahun-tahun ke depan di mana pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini lebih banyak berada pada strukturnya di sektor pertambangan dan penggalian, kita mengharapkan sesuai dengan jalannya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa ke depannya kita ingin bertransformasi ke sektor-sektor sekunder seperti pertanian dan industri, serta usaha mikro kecil dan menengah. Nah, melalui acara ini, kami kira merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan transformasi atau langkah kita menuju ke transformasi ekonomi tersebut, di mana hal ini pada saat pandemi, di mana UMKM kita mengalami mengalami kemunduran atau tingkat produksi yang sangat menurun akibat adanya shock perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini. Melalui kegiatan ini saya kira yang kedepannya kita mengharapkan agar terus bisa terlaksana ya Pak Lalu ya. Semoga kemitraan ini dapat berlanjut dan juga kita mengharapkan bahwa berdasarkan target dari pemerintah pusat juga mengenai pemulihan ekonomi nasional, transformasi usaha kecil dan menengah dapat terdisrupsi melalui platform digitalisasi. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Lalu tadi, ke depannya kegiatan ini dapat terus berlanjut dan kita mengharapkan bisa terakomodir atau terwadahi dalam suatu platform digital. Jadi dapat lebih mudah dalam mendistribusikan barang dan produk-produk yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Apalagi di saat keadaan kita sekarang ini yang keadaan yang bersifat volatile, misalnya yang ketidakpastian dan juga keadaan yang serba ambiguity ini ya, kebijakan-kebijakan pemerintah sering berubah-ubah karena memang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada akibat adanya volatile dari kegiatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi dunia. Dan kami mengharapkan semoga kegiatan ini dapat berlanjut, dapat meningkatkan omset penjualan untuk yang kedepannya, dan mungkin sampai di sini dulu sambutan dari saya atau sepatah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kasubit Perencanaan Pembangunan Bapeda Kabupaten Tabalong, Bapak Yunizar Rahman.
Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Bupati Kabupaten Tabalong, sekaligus menutup secara resmi UMKM Tangguh Adaro kita pada hari ini. Dalam hal ini akan diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Ibu Hajah Nurhayati. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Bapak Bupati, saya menyampaikan bahwa Pak Bupati tidak bisa hadir pada hari ini dan beliau mohon maaf karena banyak kegiatan di desa yang harus beliau laksanakan, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili saya, Ibu Nurhayati, sebagai staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Sebelumnya, maka saya akan mulai membacakan sambutan beliau pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan saya pada kesempatan ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada saat ini kita dapat berhadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti penutupan agenda UMKM Tangguh Adaro yang digagas oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Tabalong bersama PT Adaro Indonesia tahun 2021. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga yaumil akhir. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini sebagai bentuk perhatian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Tabalong, khususnya PT Adaro Indonesia sebagai perusahaan besar dengan aktivitas tambang di Adaro. PT Adaro Indonesia ternyata juga sangat tanggap dalam memperhatikan bidang ekonomi, terutama dalam mengasah UMKM daerah menjadi tangguh dengan kemampuan wirausaha. Ini adalah sebuah terobosan penting yang saya nilai sangat positif, bukan semata-mata karena kegiatan ini sejalan dengan program prioritas daerah, akan tetapi lebih jauh dari itu, yakni lahirnya niat dan komitmen yang dibuat dari HIPMI dan PT Adaro untuk mendorong wirausaha dengan semangat membuka sekaligus memanfaatkan peluang berusaha yang sesungguhnya masih sangat terbuka di bumi Sarawak ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah, tak terkecuali para pelaku usaha di Kabupaten Tabalong ini. Dan UMKM usaha yang paling terdampak, sehingga berdasarkan survei baru-baru ini sebanyak 48,6% UMKM seluruh Indonesia tutup sementara. Oleh karenanya, hasil dari kegiatan agenda UMKM Tangguh Adaro yang dilakukan Adaro dan HIPMI ini merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka menjawab permasalahan para pelaku usaha yang terjadi di Kabupaten Tabalong, khususnya di masa pandemi ini. Begitu pula di daerah kita Kabupaten Tabalong yang merupakan salah satu daerah pintu masuk paling strategis yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Dan kini daerah kita sudah siap menjadi kiblatnya Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai salah satu kota metropolis, maka dipastikan daerah kita akan menjadi tujuan investasi termasuk tujuan wisata. Maka dari itu, saya turut berharap
para wirausahaan Tabalong bisa bersiap diri untuk menyongsong peluang tersebut. Jangan sampai peluang tersebut didahului wirausaha daerah lain atau kita cuma jadi penonton di daerah sendiri. Di sisi yang sama, pemerintah Kabupaten Tabalong tentunya akan selalu mendukung dan bersinergi dengan pihak-pihak yang berkiprah dalam membangun ekonomi masyarakat seperti HIPNI dan ADARO. Dengan sinergisitas bersama, maka saya yakin bisa membangkitkan gairah ekonomi di Banua yang sama-sama kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua mampu menjadi pionir terhadap kemajuan bangsa, negara dan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, agenda UMKM Tangguh ADARO tahun 2021 ini saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tabalong Haji Anang Safiani. Makasih, Pak. Baik hadirin, dengan berakhirnya sambutan tadi maka lengkaplah sudah rangkaian acara penutupan UMKM Tangguh ADARO kita pada hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.